Halo, selamat pagi adik-adik generasi cerdas. Hari ini saya akan membuat atau memberikan tutorial singkat bagaimana kita membuat project baru di Visual C++ yang ada di Visual Studio 2010. Langkah pertama yang perlu kita lakukan adalah kita harus mengaktifkan aplikasi Visual Studio 2010. Langkah berikut adalah langkah di mana kita akan membuat project baru. Nah, kita klik file, kemudian new, lalu project. Kemudian kita pastikan di sini di recent template-nya, yaitu kita memilih bahasa pemrograman Visual C++. Nah, di Visual Studio 2010 ada beberapa bahasa pemrograman. Ya, kita bisa lihat di other language. Kita klik di sini, ada Visual Basic, ada Visual C#, kemudian ada Visual V#. Nah, kebetulan hari ini kita akan membuat project menggunakan Visual C++. Kita pilih Visual C++, kemudian berikutnya kita pilih Win32 project. Lalu kita memberi nama file ya. Kebetulan kita akan membuat program sederhana, yakni menampilkan nama. Kita ketik saja misalnya menampilkan biodata, misalnya biodata. Kemudian ada lokasi. Nah, lokasi di sini location. Nah, di sini adalah tempat di mana kita akan menyimpan project. Caranya, jika kita mau menggantinya, kita tinggal klik browser, klik browse, kemudian kita tentukan tempat penyimpanannya. Lalu kita juga bisa membuat folder baru. Kita klik di new folder, kemudian kita memberi folder baru, misalnya praktikum 1 ya. Lalu kita klik di praktikum 1, kemudian kita select folder. Nah, pastikan di location. Di sini saya pilih di drive E, lalu /, kemudian praktikum 1 ya. Nah, kemudian pastikan juga di create directory for solution. Nah, di sini pastikan lagi tercentang. Kemudian kita klik OK. Nah, jika muncul tampilan seperti ini, jangan langsung finish ya. Kalian klik next. Kemudian langkah selanjutnya kalian pilih console application. Lalu pilih empty project. Kemudian klik finish. Nah, berikut ada tampilan Solution Explorer ya. Di sini ada external dependence, ada header files, kemudian ada resource file, kemudian ada source file. Nah, kebetulan kita akan membuat coding atau code atau source. Nah, kita pilih di source ya, source file. Kita klik kanan, kemudian kita add, lalu kita pilih new item. Langkah selanjutnya adalah kita pilih, kebetulan yang akan kita buat adalah file C++, ekstensinya adalah cpp. Kita pilih yang ini, kemudian kita kasih nama file ya, beri nama file, misalnya tampilkan biodata ya, tampilkan biodata. Nah, di sini pastikan di sini praktikum 1 menampilkan biodata ya. Nah, di dalam menampilkan biodata ada file yang namanya tampilkan biodata. Lalu klik add. Nah, disinilah tempat dimana kita akan mengetik source code ya, atau lembar kerja elektronik yang ada di Visual Studio 2010 Visual C++. Nah, langkah pertama di saat kita membuat coding ya, yang paling pertama adalah kita harus membuat file header. Nah, file header itu apa? File header itu adalah pernyataan pendeklarasian utama pada sebuah program C++. Nah, fungsinya untuk apa? Fungsinya adalah untuk memanggil dan menjalankan fungsi-fungsi yang terdapat dalam library file header yang ada di C++. Nah, kita bikin dulu file headernya. Kita
request, kemudian kita klik include. Nah, apa itu include? Nah, include ini adalah sebuah keharusan ya, keharusan atau wajib. Contoh, misalnya saya kasih sederhana, misalnya ada contoh sederhana, Anda baru memasuki ruang kelas, Anda harus wajib melewati yang namanya pintu ya, pintu. Nah, itu adalah keharusan. Jadi sebelum Anda masuk kelas, Anda harus wajib melewati yang namanya pintu. Nah, itu adalah contoh dari include. Include adalah sebuah keharusan ya, sebuah keharusan. Oke, berikut kita akan membuat file headernya. Kemudian kita bikin iOS stream ya. Nah, ini file headernya. Lalu satu lagi include studio. Ya, ini adalah file header ya, file header. Oke, saya tambahkan keterangan biar adik-adik lebih memahami ya. Ini adalah file saya buat. Ini kalau garis seperti ini, garis slash double, itu namanya komentar ya. Ini adalah komentar. Nah, komentar itu tidak berpengaruh pada program ya, tapi sangat memiliki fungsi yang penting, yakni sebagai dokumentasi program ya. Untuk seorang programmer, dia harus mendokumentasikan setiap script yang dibuatnya. Tujuannya itu apa? Tujuan jika ada pembaharuan atau ada updatean yang baru, dia bisa langsung melihat pada bagian komentarnya, posisinya ada di mana gitu. Nah, tujuan berikutnya adalah agar pengguna atau user bisa memahami arti dari script ya, arti dari script. Nah, ini adalah komentar. Nah, saya akan menjelaskan komentar. Nah, ini ada bagian, ini adalah bagian header file ya, header file. Nah, header file. Nah, header file ini tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah, sekali lagi, tujuannya adalah untuk memanggil dan menjalankan fungsi-fungsi yang ada dan terdapat dalam library ya, library C++ ya, itu tujuannya. Nah, ini adalah header file ya, tujuannya tujuannya adalah untuk memanggil dan menjalankan fungsi-fungsi yang terdapat dalam library file header ya. Nah, yang terdapat pada C++. Nah, ini dia ya. Ini Pak tambahkan keterangan agar adik-adik lebih memahami. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah kita akan membuat namespace standar ya. Nah, namespace standar ini maksudnya apa? Namespace ini adalah kita menyiapkan ruang lingkup dengan nama yang digunakan untuk mengelompokkan entitas seperti kelas, variabel, objek, dan fungsi. Nah, kemudian kita membuat namespace ya, using namespace, lalu std itu maksudnya standar ya, standar namespace nya ya. Lalu kita jangan lupa titik koma. Oke, namespace ya, titik koma. Kemudian berikut kita akan membuat fungsinya ya. Nah, ini adalah namespace ya,
namespace adalah ruang lingkup ya, ruang lingkup ya, ruang lingkup dengan nama digunakan dengan nama yang digunakan untuk mengelompokkan entitas seperti kelas, lalu variabel, lalu objek dan function. Nah, ini tujuan dari namespace ya. Namespace sudah saya beri keterangan ya, agar adik-adik lebih memahami. Berikut kita akan membuat fungsi ya. Kita akan membuat badan fungsi ya. Kita misalnya filenya saya gunakan tipe datanya misalnya integer ya. Kita in lalu main. Nah, main sendiri adalah fungsi ya, badan fungsi atau fungsi ya. Nah, kemudian jangan lupa lalu kita buat bloknya ya, ini seperti ini. Kebetulan kita akan membuat program ya, kita akan membuat program untuk menampilkan biodata ya, biodata singkat ya. Nah, kita bagian ini ya, saya jelaskan dulu. Bagian ini adalah bagian fungsi ya, bagian fungsi utama ya. Nah, kemudian bagian ini adalah bagian blok program ya. Bagian ini adalah bagian blok program atau badan program ya, blok program atau badan program atau body ya, body saja, body program. Oke. Berikut kita akan membuat script sederhana untuk menampilkan nama ya, menampilkan nama atau biodata ya. Nah, tadi di tugas atau di materi saya itu kan ada algoritmanya. Nah, dari algoritma itu kita akan mensimulasikannya dalam program ya. Nah, berikut kita akan mensimulasikannya. Yang pertama kita gunakan cout, lalu tanda double siku, kemudian kita buatkan tanda petik 2 ya. Nah, tanda petik 2 itu di dalam tanda petik 2 itu ada string ya. Apa itu string? Nah, string adalah kumpulan beberapa karakter yang diapiti oleh tanda petik 2 ya, atau kumpulan beberapa karakter yang membentuk teks ya. Kumpulan beberapa karakter yang membentuk teks itu dinamakan dengan string, atau kumpulan beberapa karakter yang diapiti oleh tanda petik 2 itu dinamakan string ya. Oke. Berikut kita hello, saya buat sebuah statement. Hello teman-teman. Perkenalkan. Kemudian kita tanda petik yang menandakan bahwa di dalam tanda petik itu adalah string ya. Lalu tutup kurung, kemudian jangan lupa tanda titik koma. Oke. Berikut kita langkah selanjutnya kita buat cout, lalu tanda petik 2 tanda siku, kemudian tanda petik 2, lalu kita nama saya misalnya Rian. Oke. Lalu tanda petik, kemudian tanda kurung penutup, lalu titik koma. Berikut kita cout, lanjut misalnya nim ya, tanda kemudian nim misalnya 0823001 misalnya itu nim saya seperti itu ya. Nah, kemudian kita tanda petik, lalu kita titik koma.
kemudian code lagi, checkout lagi, kemudian tanda siku, double siku, kemudian tanda petik, lalu kita masukkan jurusan ya, jurusan misalnya teknik informatika, lalu tanda petik, lalu tanda kurung penutup, lalu tanda petik, titik koma ya, titik koma. Nah, berikut kita akan, nah jika selesai kita dituntut atau kita wajib mengecek error program ya, wajib mengecek error program. Caranya kita klik di view ya, di menu view, kemudian kita cek atau kita klik di error list. Nah, setelah kita cek di error list, kita tidak perlu memperhatikan banyak. Yang perlu kita perhatikan adalah sesuatu yang ada di dalam string ya, di dalam string tadi apa? Nah, kita cek sesuatu yang ada di dalam string. Nah, di sini di dalam string ini adalah titik koma ya. Berarti kita cukup perhatikan titik komanya ya, titik komanya. Nah, kita lihat di sini ya. Titik koma. Oke, di sini ada kurung yang salah ya, kita hapus ya, tinggal kita hapus saja. Oke, seperti ini. Nah, oke, satu lagi ya. Oke, nah setelah kita perbaiki, kita perhatikan di bagian error listnya, deskripsinya sudah kosong ya. Di sini ada error, kemudian ada warning. Warning itu pesan peringatan ya. Kemudian ada message. Nah, ini adalah pesan ya, adalah pesan. Biasanya error itu akan tampil di sini ya. Oke, kita rapikan. Nah, di saat kita yakin bahwa program kita sudah tidak error, langkah selanjutnya adalah kita mencoba mengcompile ya, compile program. Nah, compile itu apa? Compile itu artinya kita program akan dieksekusi ya. Program akan menerjemahkan dari bahasa manusia ke bahasa mesin ya, lalu tampil kembali ke bahasa manusia. Nah, itu compile ya. Atau dia melakukan eksekusi atau menjalankan program. Nah, kita compile, kita klik di debug, kemudian start debug ya. Nah, kita cek. Oke. Nah, kita tunggu beberapa saat. Nah, di sini program menampilkan sesaat. Lalu program akan kembali ke posisi semula ya. Nah, seperti ini artinya kita program ada sesuatu yang hilang di sini. Biasanya itu sebutannya dengan missing ya. Missing itu artinya kehilangan baris perintah. Ada perintah-perintah yang hilang di sini ya. Nah, kita tambahkan ya. Kita tambahkan sistem pause ya, sistem pause. Nah, tujuannya untuk apa? Tujuannya di sini adalah program akan break sesaat ya, break sesaat dengan menampilkan hasil output ya, hasil output. Oke, kalau sudah kita cek lagi errornya, ternyata tidak ada error. Kemudian kita menjalankan ya, kita menjalankan program atau kita eksekusi ya. Kita melakukan eksekusi dengan klik simbol star ya, simbol star, atau kita tekan F5 ya untuk menjalankan program. Oke, kita jalankan. Nah, ini dia hasilnya akan seperti ini. Nah, di sini tampilannya masih dalam satu baris ya, satu baris, jadi kelihatannya kurang bagus. Nah, kita tambahkan script untuk untuk seperti dia fungsinya seperti enter ya, atau pindah baris.
Nah, kita tambahkan \n ya, kita tambahkan di akhir statement kita. Kita tambahkan \n. Berikut \n \n. Nah, jika sudah, kemudian kita cek kembali errornya. Apakah ada error setelah tambah \n? Oke, ternyata tidak ada error. Kemudian kita siap, kita compile dulu ya. Cara compile-nya kita klik build solution ya. Kita klik, oke, kita cek. Wih, ternyata tidak ada error ya. Di sini ada satu sukses ya, 0 valid. Berarti tidak ada error. Nah, jika tidak ada error, maka kita tinggal klik running ya. Kita running dia. Nah, hasilnya akan seperti ini. Tampilannya sudah sangat bagus ya. Oke. Nah, ini tutorial ya, atau cara menjawab algoritma materi kita pada pertemuan pertama ya. Pertemuan pertama pada materi praktikum 1 ya. Praktikum 1 menampilkan biodata. Oke. Hasilnya akan seperti ini. Lalu kita close, kemudian kita keluar. Nah, ini tutorial singkat materi praktikum algoritma dan pemrograman 1. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.